lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta ya guys ya. Saat ini kita berada di tempat rias dari penari Sindra dari Ramayana di Candi Prambanan. Dan pada kesempatan kali ini saya saat ini biasa lagi istirahat. Ini kalau lagi istirahat gini gabut ya guys ya. Jadi daripada gabut, nah kita mengulik kisah tentang cerita Ramayana dari salah satu referensi. Nah, karena banyak referensi. Ini skandal dunia terbesar. Wah, ini akan terjadi di negara Alengka-Diraja. Bahwa skandal besar yang akan mengakibatkan wajah dari pemerintahan Alengka-Diraja itu akan menjadi bahan olok-olok dunia. Itu sudah hampir sampai. Ternyata seperti itu. Loh, skandal apa sih? Ada skandal apa di kerajaan Alengka-Diraja? Nah, ceritanya seperti ini. Ini salah satu referensi ya. Dan kebanyakan ini referensi di Jawa. Nah, referensi di Jawa. Pada saat itu di kerajaan Alengka-Diraja, Rahwana itu sedang menantikan kelahiran dari calon anaknya yang dikandung oleh permaisuri. Nah, biasanya kan pada dalam film-film itu kan biasanya kalau istri raja mau melahirkan, wah itu dayang-dayang itu ibaratnya pada ribut, wah ahli kesehatan dan sebagainya, dan apa itu ibaratnya kalau di film Cina sama film Korea itu Kasim pada di luar apa itu menantikan sosok penerus kerajaan, penerus pemerintahan dari Raja Alengka. Delalah ini ya, delalah. Nah, ini istrinya Rahwana itu mengejar ini ora rampung-rampung. Jadi bukaan siji, bukaan dua itu kok lama gitu loh. Enggak langsung bukaan berapa langsung keluar, itu enggak. Ternyata bukaannya itu agak lama. Nah, dilalai pada saat itu Wibisono itu ada di situ kan. Ada di situ, kemudian dia berusaha untuk, kalau di sini saat ini kan biasanya kalau di Jawa itu ada orang-orang spiritual sing biasanya berkomunikasi dengan nenek moyang dan sebagainya, dan juga termasuk katanya sih bisa berkomunikasi dengan jabang bayi yang akan keluar. Nah, seperti itu. Seperti itu. Akhirnya karena ini terjadi ya teman-teman ya. Jadi salah satu teman saya itu dulu dia memang pelaku spiritual. Jadi sebelum bayinya keluar, bayinya itu sudah ngomong, "Pak, sesuk aku dijenengke iki." Wis ngomong ngono, jarine. Itu kakak kelas saya di UGM sana. Nah, jadi anaknya itu sudah ngarani, "Pak, besok saya keluarnya jenis kelaminnya ini, sesok saya diberi nama ini." Nah, cuman satu namanya, yang penting titip nama satu. Itu terjadi saat ini. Nah, pada saat itu Wibisono itu kan termasuk orang yang linwih. Nah, termasuk dia punya punya kemampuan untuk melihat masa depan, masa lalu, dan juga bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak terlihat. Dan dilalah pada saat itu dia melihat dari perutnya permaisuri. Wah, ini sudah saatnya keluar tapi nggak keluar. Nah, kemudian ada komunikasi lah. Dan ternyata Wibisono itu melihat sebuah cahaya masuk ke dalam perutnya si istrinya Rahwana yang mau melahirkan. Nah, kemudian ketika wawancara dan sebagainya, sikir, ternyata spirit atau roh yang masuk ke dalam perutnya istrinya Rahwana itu Dewi Widowati. Nah, kalau di Jawa Widowati, kalau di India Vedavati. Nah, Vedavati. Ini masalah ejaan ya, Vedavati, kalau di sini Widowati. Nah, kemudian ini kalau gitu berarti
ini jabang bayi ini besok kelak akan apa ini? Akan dikejar-kejar oleh Rahwana ini. Kenapa? Karena kan Rahwana pernah bersumpah bahwa di 3 dunia ini, di 3 dunia yaitu dunia dewa, dunia manusia, dan dunia rakses yang ada di bawah tanah, dia selalu akan mencari Titising Widowati, wanita yang sangat dia dambakan untuk dia beristri. Nah ternyata roh dari Widowati, spirit dari Widowati itu masuk ke dalam perutnya istrinya yang akan melahirkan. Wah ini pasti akan terjadi skandal yang sangat besar. Mengapa? Karena besok jika kelak suatu hari Rahwana, karena Rahwana kan juga orang sakti, kemungkinan dia juga bisa melihat ya, secara spiritual dia melihat. Dan kalau dia tahu bahwa rohnya Widowati itu masuk ke tubuh anaknya, kemungkinan besar ini Rahwana akan menjadikan anaknya sebagai istrinya. Nah, jadi itulah skandal luar biasa besar yang akan terjadi di kerajaan Alengkadiraja. Jika suatu hari ini anaknya Rahwana itu besar dan Rahwana tahu bahwa anaknya ini adalah Titising Widowati, kemungkinan besar ini anaknya Rahwana ini akan diberistri oleh anaknya sendiri. Nah, jadi untuk membela harkat dan martabat dari kerajaan Alengkadiraja supaya tidak menjadi bahan cemoohan dari kerajaan-kerajaan yang lain, kok bisa seorang ayah atau raja, ayah ya, itu mengawini anaknya sendiri secara DNA loh ya, itu kok mengawini anaknya sendiri. Nah itu kan akan menjadi bahan olok-olok. Jadi secara politik itu juga nggak baik, secara nggak bagus. Nah seperti itu. Akhirnya kemudian setelah bayi itu lahir, jelas yang keluar wanita. Kemudian terjadi komunikasi antara Wibisana dan istrinya Rahwana. Kemudian dari berbagai macam data yang ada, kemudian akhirnya si anak ini diberikan oleh Wibisana untuk bisa dibuang. Nah, dibuang tapi dibuang dengan selamat, bukan dibuang terus mati. Nah, kemudian Wibisana membawa jabang bayi tadi keluar. Kemudian dia mendapatkan sebuah tempat, namanya tuh kupat ya. Saya nggak ngerti kupat itu apa ya. Kupat. Nah, kupat itu bentuknya itu namanya itu kupat Sinto. Nah, ini versi Jawa loh ya, versi Jawa. Ini namanya itu kupat Sinto. Nah, kemudian si bayi tersebut dimasukkan ke dalam kupat Sinto tadi, yang kemudian bayi tersebut dikelekke itu apa ya? Dihanyutkan. Nah, dihanyutkan di sungai supaya kelak akan ditemu oleh orang, doanya ditemu oleh orang dan akan dipelihara. Nah, seperti itu. Kemudian Sinto pergi. Si bayi, itu si bayi belum dinamakan, belum diberi nama soalnya. Jadi anaknya Rahwana yang cewek tadi dikelekke. Kemudian Wibisana pulang. Wah, ini kalau saya pulang nggak bawa apa-apa, ini nanti yang mesake permaisuri. Kan semua orang ngerti bahwa permaisuri sedang melahirkan. Wah, ini gimana ini? Akhirnya Wibisana melihat ada mega. Nah, mega awan. Nah, mega atau awan itu kemudian bahasanya sekarang itu disulap. Nah, disulap. Kalau bahasa Jawanya itu dipujo. Nah, dipujo. Kalau bahasanya Indonesia sekarang itu disulap. Nah, dengan kesaktiannya dia menyulap mega tadi menjadi seorang bayi laki-laki. Nah, kemudian bayi laki-laki tersebut kemudian diberikan kepada permaisuri, dan permaisuri akhirnya memberikan bayi tersebut kepada Rahwana. Nah, Rahwana lengahnya kenapa? Karena saking senengnya ya, namanya seorang raja itu yang didambakan mesti adalah seorang bayi laki-laki. Sebagai apa? Sebagai putra mahkota untuk meneruskan kerajaan. Dia lengah bahwa sebenarnya itu bukan anaknya dia secara DNA. Nah, anaknya dia yaitu si bayi wanita tadi sudah dihanyutkan di sungai. Jadi itu tadi ya guys ya, skandalnya itu tadi yaitu jika suatu hari si bayi
tadi kalau misalnya bayi tadi tidak dilarung atau dibuang, bayi akan besar dan kemungkinan akan dinikahi oleh Rahwana. Jadi seorang bapak akan menikahi anaknya sendiri, dan itu akan menjadi bahan cemoohan seluruh dunia. Nah, itu kurang baik untuk kehidupan perpolitikan. Jadi untuk menjaga harkat dan martabat dari kerajaan Alengkadiraja, akhirnya Wibisana membuang bayi wanita tersebut dan digantikan dengan seorang bayi laki-laki yang disulap atau dipuja dari awan, dan akhirnya diberi nama Meghananda atau Indrajit terkenalnya ya. Sementara itu dulu ya teman-teman ya. Saat ini itu musiknya sudah menuju ke musik Anoman Obong. Jadi sebentar lagi saya akan pentas lagi. Oke. Jadi jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan. Ya.